singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Fitri dengan NIM 2010337 dari kelas Ilmu Komunikasi 2A. Saya di sini akan menjelaskan tentang pro dan kontra tenaga kerja asing. Seperti yang kita ketahui, dengan diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 yang berisi tentang penggunaan tenaga kerja asing yang mengakibatkan timbulnya pro dan kontra pada masyarakat. Menurut pemerintah, terdapat suatu tujuan yang menguntungkan segala pihak dengan dibentuknya peraturan presiden ini. Pemerintah bertanggapan bahwa dengan adanya peraturan presiden nomor 20 tahun 2018 akan dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian secara nasional. Selain itu, peraturan presiden ini akan meningkatkan jumlah lapangan kerja sekaligus dapat menambah jumlah investasi asing yang ada di Indonesia. Pemerintah mengatakan bahwa dengan adanya tenaga kerja asing yang ada di Indonesia tidak akan berimbas dengan adanya peraturan lapangan kerja. Menurut data, pada tahun 2019 terdapat banyak 95.335 tenaga kerja asing yang ada di Indonesia. Angka tersebut dianggap pemerintah tidak sepadan dengan jumlah tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, karena pada tahun 2019 terdapat 276.553 orang yang secara legal bekerja sebagai TKI. Namun, anggapan pemerintah tidak selalu selaras dengan anggapan yang ada di masyarakat. Khususnya masyarakat usia angkatan kerja, mereka beranggapan bahwa dengan adanya peraturan presiden ini menyebabkan terjadinya gesekan sosial di masyarakat. Menurut mereka, pemerintah tidak sensitif dan juga responsif terhadap jumlah pengangguran yang ada di Indonesia. Sebelum wabah COVID-19 melanda Indonesia, tercatat hingga Agustus 2019 terdapat 7,05 juta usia angkatan kerja yang menjadi pengangguran. Bila memang yang dikatakan pemerintah adalah benar, yaitu dengan adanya peraturan Presiden nomor 20 tahun 2018 dapat menambah lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia, tetapi pada faktanya angka pengangguran yang ada di Indonesia semakin bertambah setiap tahunnya dan bahkan diperparah dengan adanya wabah pandemi COVID-19 ini. Tahun 2018 merupakan tahun di mana Indonesia mengalami puncak pengangguran yang sangat tinggi. Dengan tingginya angka pengangguran tersebut akan berdampak pada penurunan daya beli masyarakat yang nantinya akan menghambat laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Salah satu faktor dari pengangguran adalah sempitnya lahan pekerjaan yang ada, padahal di sisi lain banyak terdapat investor luar yang banyak menanam saham ataupun membuka perusahaan di Indonesia. Mengapa bisa terjadi? Investor dan tenaga kerja asing merupakan satu paket yang nantinya akan menimbulkan perdebatan di Indonesia. Biasanya ketika terdapat investor asing yang membuka perusahaan atau apapun di Indonesia, mereka cenderung untuk memperkerjakan orang-orang dari bangsanya. Sehingga dengan adanya hal tersebut, isu tenaga kerja asing merupakan hal yang paling condong dan masuk akal pada permasalahan ini. Karena dengan adanya kelebihan ekspor tenaga kerja asing menyebabkan adanya penyempitan lapangan kerja yang ada di masyarakat. Tertulis pada Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 disebutkan bahwa tenaga kerja asing harus memperlihatkan pasar kerja di Indonesia, dan di pasal 4 disebutkan bahwa tenaga kerja Indonesia harus diutamakan pada semua jenis jabatan. Akan tetapi dengan saatnya perkembangan teknologi berdampak dengan banyaknya TKA yang berhasil menyelundup sebagai tenaga kerja asing ilegal. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya lapangan kerja yang disediakan dari dan untuk kalangannya. Mereka memasuki Indonesia tanpa visa ataupun paspor. Selain itu, mereka juga menggunakan kartu kependudukan palsu. Tentunya masalah ini menuai adanya kontra dari kalangan pribumi, khususnya para pengangguran ataupun para usia angkatan kerja. Tetapi di sisi lain, dampak positif dari ekspor tenaga kerja asing juga memiliki dampak yang cukup signifikan untuk Indonesia. Salah satu di antaranya merupakan adanya distribusi keahlian yang mana kita akan mendapatkan tenaga kerja ahli untuk membimbing tenaga kerja Indonesia agar lebih profesional dalam bidangnya masing-masing, sehingga dapat memperdayakan potensi tenaga kerja yang ada di Indonesia. Dengan adanya hal ini juga memperkuat hubungan antara negara, karena dengan berkembangnya investor di Indonesia akan menambah pula devisa pendapatan
melalui pajak yang dibayarkan oleh para pemilik perusahaan. Untuk mengurangi dampak negatif dari masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia, pemerintah dapat membuat kebijakan yang lebih konsisten dan berkeadilan, membatasi masuknya tenaga kerja asing di Indonesia dengan melakukan survei berapa banyak tenaga kerja asing yang dipekerjakan di Indonesia setiap tahunnya. Solusi selanjutnya, pemerintah dapat melakukan analisis data dengan membuat rasio jumlah tenaga kerja asing dengan banyaknya jumlah orang di Indonesia yang bekerja. Dengan membuka lapangan pekerjaan yang membatasi tenaga kerja asing juga merupakan sebuah solusi. Selain itu, merancang pengembangan dan pelatihan untuk tenaga kerja Indonesia untuk menjaga profesionalitas dan tidak kalah saing dengan tenaga kerja asing. Selain itu, seharusnya pemerintah Indonesia dapat membuka lapangan pekerjaan sendiri dengan mengembangkan BUMN atau yang lainnya, sehingga Indonesia tidak selalu bergantung dengan pihak asing. Menurut pihak yang kontra dengan adanya tenaga kerja asing mengatakan bahwa banyak tenaga kerja asing yang tidak sesuai dengan undang-undang, atau dengan kata lain tenaga kerja asing tersebut masuk ke Indonesia secara ilegal. Dengan adanya hal ini memang sungguh meresahkan masyarakat, khususnya para usia angkatan kerja karena dinilai dapat menyaingi kemampuan mereka. Selain itu, banyak di antara mereka menganggap bahwa pemerintah hanyalah mencari keuntungan dengan banyaknya investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia tanpa memikirkan kondisi buruh yang ada. Mereka berpendapat jika seharusnya tenaga kerja asing yang ada di Indonesia merupakan tenaga kerja yang memiliki kualitas baik, jarang ada dan memang dibutuhkan keahliannya oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia seperti manajer keuangan. Tapi nyatanya tenaga kerja asing yang ada di Indonesia sebagian besar merupakan buruh kasar. Selain itu, dengan adanya banyak investor asing yang masuk dengan mudahnya di Indonesia juga dapat memicu adanya permasalahan baru seperti adanya isu lingkungan. Saat ini masyarakat Indonesia dikejutkan dengan adanya pembabatan hutan yang ada di Papua untuk diubah menjadi kebun kelapa sawit. Pelaku dari proyek pembuatan perkebunan kelapa sawit tersebut merupakan perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh kaum elit politik Indonesia dan dibantu oleh beberapa investor asing, salah satu diantaranya yaitu berasal dari Selandia Baru. Dengan adanya pembabatan hutan ini dapat mengancam ekosistem alam di Papua. Selain itu juga dapat mengancam beberapa keberadaan suku asli Papua karena hutan tersebut merupakan salah satu dari hutan adat yang telah dijaga dengan baik kelestarian dan keasliannya oleh suku-suku pedalaman Papua. Menurut pihak yang pro dengan kebijakan pemerintah terkait penggunaan tenaga kerja asing dapat menciptakan investasi besar yang masuk ke Indonesia. Dengan adanya investasi besar ini akan meningkatkan peluang ekspor Indonesia, setidaknya menjadi service market di wilayah ASEAN. Dan selain itu, dengan adanya tenaga kerja asing yang ada di Indonesia dapat menciptakan adanya transfer teknologi sehingga Indonesia dapat semakin maju dan dari segi teknologinya. Terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.